Halo guys, ketemu lagi kita. Apa kabar semua sahabat Biraji, semua pionir Pi Network sejati yang masih bertahan sampai sekarang, tidak menjual koin Pi-nya, pegang erat-erat koin Pi-nya ya, bersabar sampai tanggal 20 besok nih guys ya. Dan saya kasih tajuk video kali ini adalah 7 hari menuju freedom guys. 7 hari menuju kebebasan ya. Tapi sebelum saya masuk ke situ, teman-teman, saya berharap teman-teman semua selalu sehat ya, selalu selamat, bahagia ya, damai sejahtera ya, dari Sabang sampai Merauke ya guys ya. Dan dari Malaysia, saya kemarin juga lihat ada penonton baru saya dari Maroko guys ya. Halo Maroko, juga dari Vietnam, masih ada yang komen ya di YouTube saya nih. Halo Maroko, Vietnam, Malaysia, Singapura, Serbia, Arab, mana-manapun ya. Semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu sehat dan penantian 7 hari ini semua bersabar ya. Jangan gegabah ya, jangan gegabah untuk karena sudah mulai terjadi ya. Ini para pionir teman-teman kita nih, aduh, saya kadang-kadang juga kayak ngurusin anak kecil ya guys ya. Aduh, sabar kenapa sih, gemes gitu saya jadinya ya guys ya. Tapi itulah manusia ya guys ya, banyak manusia yang dia nggak punya dia frustasi, dia punya dia frustasi juga, kan aneh. Dulu nggak punya aset, dia frustasi. Saya aduh nggak punya kekayaan, sekarang ada kekayaan di tangannya ya, berupa koin Pi yang notabene ini nilainya pasti tinggi. Dia juga frustasi sampai dia buru-buru, saking frustasi dia buru-buru supaya dia cepat jadi duit ya kan. Ini mumpung ada yang mau beli nih koin saya nih, ya udahlah saya jual lah ya kan, karena kan koinnya belum bernilai, katanya kata para penyeroh ini kan gitu bahasanya, kan koin belum bernilai, sini saya beli sini 10.000, malah ada yang 5.000 perak sini kan jadi duit. Nah, orang-orang yang frustasi ini sebenarnya ini putus asa sebenarnya guys, putus asa dengan ekonomi. Saya pernah bilang di video sebelumnya ya, orang-orang ini sebenarnya putus asa dengan keadaan ekonominya. Tapi kita semua sebenarnya punya masalah yang sama, masalah keuangan. Tapi jangan seputus asa, sedispread kayak gitulah ya, ya guys ya. Saking putus asanya, dia nggak yakin kalau koin Pi ini besok akan bernilai lebih besar, sehingga dia ketika dia mau beli dia jual, gitu ya guys. Nah, ini saya poin-poin saya tulis di sini teman-teman ya. Intinya, kalau saya bilang ke, ini saya punya temen di di Jakarta ya, di Jakarta, pionir ya, yang lumayan ngeyel kalau dikasih tahu. Saya bicara ke dia gini, emang lu kira si Nicholas Sokalis nggak tahu kalau selama ini di Indonesia atau di dunia ya, di dunia itu sedang apa ya, ramai gaduh tentang nilai GCV 314,159 dolar. Emang Nicholas Sokalis sama Chin Jivan, emang lu kira nggak tahu dia gitu? Ya jelas tahu lah, ya kan? Ya kan, si Nicholas ini mendiamkan itu terjadi di dunia ya, bukan berarti dia tidak apa ya, bukan dia cuek, itu bukan, karena memang kan Nicholas Sokalis bilang ya, nilai koin Pi itu diserahkan kepada pionir. Jadi pionir lah yang membentuk nilai koin Pi. Melalui apa? Melalui ekosistem transaksi yang sering dilakukan di dunia ya, seberapa banyak nilai yang diangkat atau ditransaksikan, itulah yang akan jadi besok nilainya guys. Dan selama ini kan yang terjadi kan, nilai yang diperjuangkan selama 3 tahun lebih ini ya guys, itu kan nilai GCV guys ya. Ada catatannya di blockchainnya, nilai GCV, nilai GCV, nilai GCV. Jadi kalau misalnya nilai GCV itu juga terjadi, itu hal yang wajar guys ya. Kan kita pegang kata-katanya Nicholas, nilai itu bukan saya yang nentuin, tapi ekosistem atau pionir yang menentukan maunya nilai berapa, kan gitu guys ya. Jadi itu teman-teman ya. Nicholas Sokalis itu diem karena dia pemimpin proyek yang dia memang nggak latah asal ngomong di media sosial, dia tenang. Jadi kalau ada di media sosial yang ngomong mau pakai fotonya Nicholas Sokalis, itu bukan Nicholas Sokalis guys, itu Nicholas Sokalis abal-abal ya. Jadi jangan terlalu percaya sama dia ya. Oke, saya dan banyak orang memaksakan memaksakan diri untuk menyamakan koin Pi ini dengan koin-koin kripto tradisional lainnya seperti Bitcoin dan Ethereum dan lain-lain. Nggak bisa guys ya, peruntukannya beda, tujuannya beda. Kalau kripto tradisional ya itu kripto spekulatif yang jual beli ya, dibursakan, dijual di bursa ya, itu wajar kalau spekulatif, kadang naik, apalagi
volatilitasnya tuh itu dia tajam ya, kadang turun tajam, kadang naik juga, ya itu hati-hati, itu menyangkut banyak kebijakan pemerintah, ya terjadi perang bisa membuat dia turun harganya, ada bencana dia bisa turun, ada isu negatif di dunia dia bisa turun. Jadi beruntungnya kalau CoinPay itu dibikin untuk stable income ya, itu tidak mengalami volatilitas seperti itu guys ya, bersyukur. Jadi dia lebih stable gitu ya. Seandainya turun apa ini pun nanti ke depan ya nggak terlalu tajam kayak gitu ya, tapi saya yakin akan terus naik ya guys. Jadi kembali lagi ke tajuk video ini teman-teman, 7 hari menuju kebebasan. Nah, kebebasan apakah ya teman-teman? Kita hidup sudah berapa puluh tahun di dunia ini, pasti maunya kita bebas terhadap utang ya. Jujur saya 7 hari lagi nilainya keluar, kita berdoa nilainya bagus, harganya bagus ya. Pertama yang harus saya lakukan apa? Saya akan membayar semua utang-utang yang ada di dunia ini sama teman-teman saya. Itu yang pertama guys. Kalau saya lakukan, mungkin teman-teman sama ya. Bebas dari hutang itu, aduh, itu adalah anugerah guys ya. Ketika kita bisa punya kesempatan untuk membayar hutang kita dengan CoinPay kita ya, itu sesuatu yang puji Tuhan banget ya. Alhamdulillah banget guys ya. Bersyukur sekali. Itu anugerah. Bahkan saya pernah bilang sama adik saya, sama keluarga ya, besok ketika semua sudah terselesaikan, saya freedom, saya ingin bikin ibadah syukur guys. Kayak kalau di tempat kita kan namanya ibadah syukur. Karena titik inilah dimana saya bisa freedom ya, pikiran bebas, damai sejahtera, nggak mikirin beban utang dan lain-lain guys ya. Bebas waktu untuk berkarya ya, kita bebas juga untuk apa ya, membantu banyak orang, karena kita behave, kita punya berkat ya, berkelebihan ya. Kalau kita berkelebihan kita gampang banget tolong orang kan gitu guys ya. 7 hari lagi guys, jadi sabar aja teman-teman, gak usah kayak orang apa ya, saya bingung sama teman-teman ini. Woi gitu, aduh, memang sih adrenalinnya sudah mulai naik, saya juga ngalamin guys. Adrenalin ini seperti saya mau keluar negeri nih, misalnya ini 7 hari lagi saya mau ke Malaysia atau Singapura. Dulu pertama kali saya mau ke Malaysia seperti itu, aduh 7 hari sebenarnya, aduh, ya kan. Terus lalu ketika berangkat di hari hanya ke bandara, ketemu apa bagian migrasi, itu migrasi wajah-wajahnya galak-galak gitu ya, waduh. Apalagi migrasi Singapura tuh galak-galak guys ya. Ketegangan-ketegangan itu mulai saya rasakan dari sekarang guys ya. Jadi itu wajar ya, detak jantungnya juga mulai gimana, itu wajar karena kita kan menemukan bertemu dengan hari yang spesial. Yang bayangkan ya, saya sama 7 tahun, selama 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun lebih itu menambang klik petir itu ya, itu enjoy aja, nggak kerasa udah 4 tahun, 5 tahun. Sekarang baru kerasa, kok bisa tahan ya 4 tahun nambang klik petir gitu ya, karena kita punya hope guys, hope, harapan. Dan 7 hari ini apa ya, adrenalinnya sudah mulai naik ya, karena kita sudah mulai ibaratnya mau ketemu, mau wedding ya, mau menikah gitu ya dengan seseorang yang kita cintai gitu ya, dak-dik-dik gitu guys. Oke, saya baca ini, saya takutnya lupa ya guys. Oke, saya baca ini, saya takutnya lupa, karena kalau saya nggak baca nanti saya takutnya lupa guys. Nah, ini yang belakang lagi ramai juga teman-teman ya, teman-teman hati-hati ya. Saya baca juga beritanya sini teman-teman ya, di sini nih ya. Kitanya tentang OKX guys ya. Baru diumumkan tanggal 12 kemarin tentang hari launchingnya Open Network tanggal 20, langsung orang-orang ramai-ramai kayak orang aduh sibuk apa ya, panik gitu. Kayak ya tadi saya bilang frustasi gitu ya. Takut gimana gitu, ada yang mau membeli, langsung dia ditransfer ke OKX guys, rame-rame. Akhirnya banyak koin yang hilang. Bayangkan, waktu tinggal berapa hari aja yang harusnya dia bisa panen banyak, tiba-tiba koin P-nya hilang guys, gara-gara dia terlalu gerasa gerusu, bahasa Jawanya terlalu apa ya, gimana, terlalu gerasa gerusu, terlalu buru-buru, kayak orang panik gitu loh, langsung transfer. Itu kenapa? Itu kayak orang latah, itu euforia guys, tapi euforia yang negatif guys. Temennya ayo sudah transfer nih, OKX mau menghargai 1 juta per koinnya nih, tinggi banget kan. Biasanya dinilai itu cuma 5.000, 10.000, ini tiba-tiba ada yang menilai 1 juta, ngiler dia ya. Teman-temannya pada itu dia langsung antusias, euforia gitu, langsung
rame-rame transfer ke OKX itu, ya terjadilah seperti ini guys, beritanya tadi, ya banyak yang hilang, akhirnya besok gigit jari, ya itu kesalahan siapa ya, masing-masing lah, sabar aja. Makanya saya bilang kemarin di video sebelumnya, kita harus ketemu sama circle atau lingkungan yang tepat guys, ketemu lingkungan yang dia, ayo segera jual orang-orang seperti ini, nanti kita ketularan, ya latah gitu. Ya, jadi jangan ikut-ikutan apapun, yang tunggu aja sampai pintu open itu kebuka. Ibaratnya pasar nih belum dibuka sekarang pintunya. Ya, jangan Anda berspekulasi untuk menjualnya ke orang lain, ke calok gitu ya. Jangan guys, ya. Ya, Anda akan rugi besar. Tunggu aja pintunya kebuka ya. Kan tahu sendiri, video-video saya sebelumnya itu selalu ada gambar pintu. Itu sebenarnya pesan buat teman semua. Tunggu pintunya kebuka, itu pesan saya sebenarnya. Jadi kita akan memasuki strata sosial baru guys, itu bukan main-main. Strata sosial ekonomi yang baru, gimana dulu kita punya kehidupan yang biasa-biasa aja, sekarang kita punya kehidupan yang luar biasa, ya buka pintu, wah hidup lebih cerah, hidup lebih berkelimpahan, itu yang kita tunggu. Tapi harus hati-hati guys ya, oke? Jangan gerasa gerusuk guys. Tenang aja, tenang. Saya bilang tenang ya. Makanya harus ketemu orang-orang yang positif, ketemu sama channel-channel yang positif. Salah satu channel YouTube saya ini, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa saling ini loh, guys. Supaya bisa saling menjaga, mengingatkan. Jangan udah nonton YouTube saya ini masih orang berasa kerusuh, ya. Berarti Anda tidak belajar, kan gitu, guys. Ya. Jadi perasaan yang saya alami sekarang ini teman-teman, ini seperti saya ini penggemar Bon Jovi ya. Saya bikin musik itu banyak terinspirasi dari Bon Jovi. Ya Indonesia itu seperti Dewa, Padi, Silon Seven, ya Slang, Bumerang. Ya saya terinspirasi kalau band lokal seperti itu. Kalau luar negeri saya Bon Jovi, U2 ya. Anggaplah tanggal 20 itu tuh saya mau datang ada konsernya Bon Jovi ya atau U2 gitu ya. Wah, saya heboh. Wah, tanggal 20 nih. Sebentar lagi nonton konser idola saya nih, ya kan? Paling kita cuma itu aja, apa ya, antusiasme kita yang meningkat, adrenalin kita, apa ya, kegembiraan kita meningkat. Tapi yang sebenarnya sibuk banget itu sebenarnya krunya, IO-nya, ya, itu sebenarnya mempersiapkan diri, artisnya, ya, mempersiapkan diri benar-benar. Sama dalam hal ini kita juga sepertinya kita ya sekarang tenang-tenang aja, cuma memang kita lebih bergairah, lebih semangat, wajar ya. Tapi tetap kontrol ya guys ya, tetap kendalikan ya, jangan berlebihan banget, nanti pengaruh jantung malah repot ya. Tapi yang paling sibuk banget sebenarnya Pak, core tim sama timnya ya kan, sama eksternal ya. Eksternal tuh platform-platform menyiapkan dirinya segala macam ya. Saya sebenarnya kemarin sudah nelpon Pak Pudin ya, Mahkota Big Trade gitu ya. Saya pernah nelpon sebenarnya ya. Dan ini belum ada informasi dari core team bahwa tanggal 20 akan ada apa? Akan launching open network, belum ada guys. Tapi waktu itu berapa minggu yang lalu ya, 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Saya teleponan sama Pak Pudin ya. Saya nanya Pak Pudin itu direkturnya Mahkota Big Trade ya. Saya tanya Pak Pudin, kapan open networknya Pak kira-kira? Bulan ini, Februari guys. Bulan ini. Oh, dalam hati saya, karena bayangan saya kan Maret ya, bulan Maret ya, tanggal 14 Maret. Tapi Pak Pudin itu bilang bulan ini. Wah, kira-kira pertengahan. Ternyata bener guys ya. Memang itu guys ya. Orang-orang platform itu, orang-orang yang sudah lulus hackathon, yang sudah dia bisa komunikasi sama core team ya, dia tahu informasi duluan guys. Jadi jangan kaget. Makanya saya mau selalu ngomong ke teman-teman, Indopinetmart, Mahkota Big Trade itu jangan disepelein. Itu platform-platform yang sudah bisa komunikasi dengan core team guys, bukan sembarangan. Dia platform-platform yang dia sudah QYB ya. Kalau kita kan QYC ya, Know Your Customer, personal. Kalau QYB itu Know Your Business. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah lolos kualifikasi bisnisnya oleh core team guys. Ya, jangan sembarangan teman-teman. Kalau apalagi teman-teman mau transfer di OKX atau segala macam itu ya, dia belum QYB, teman-teman percaya sama dia. Ya sama juga teman-teman merelakan koinnya dicolong guys. Ya, jadi kita nggak boleh gegabah guys ya. Hati-hati. Dan ini lagi teman-teman, saya mau mengingatkan ya teman-teman ya, beberapa waktu ini guys ya, ini bukan nama saya, ini
puluhan orang saya dengar sekeliling saya, puluhan orang ya, sudah mulai sering diteleponin guys, ditelepon-telepon, tapi bukan telepon WA, telepon biasa ya. Dia selalu nelpon, itu jangan diangkat guys ya. Orang-orang ini nelpon hati-hati, karena ada isunya ketika kita telepon, nanti data kita di handphone itu jadi di hacker sama dia, dihack, diretas. Ya teman-teman ya, ini masa-masa krusial. Saya sudah bolak-balik kasih tahu, jangan sampai teman-teman malah melakukan ya. Kalau ada yang nelpon, nomornya nggak jelas, ya nggak tahu siapa dia, jangan diangkat. Ya, hari gini masa orang nggak punya WA, ya konyol. Kalau dia benar temen atau apa, ya biarkan dia texting dulu, WA dulu, ya. Kalau dia nelpon nggak diangkat, ya dia mikir lah, mungkin kita lagi sibuk atau gimana. Ya WA aja, normalnya gitu. Tapi kalau ini enggak, dia nomor telepon, ya bukan nomor WA ya. Nelpon bolak-balik, biarin aja lah. Kalau biarin aja. Kalau teman-teman terganggu di sini diblokir aja, supaya dia nggak bisa nelpon balik, nggak bisa nelpon lagi. Oke guys, itu hati-hati. Ya. Banyak cara sekarang penjahat-penjahat itu dia mulai apa namanya mengincar poin pay kita. Jadi hati-hati ya teman-teman. Ya. Terus saya baru dengar juga teman-teman baru beberapa jam yang lalu ya, saya baru dapat informasi nih, baru beberapa jam yang lalu itu sudah meluncur ya guys ya, Super Note guys. Ini ngeri guys. Kalau kita kan Note biasa nih. Kalau yang Super Note itu Note yang gede-gedenya segede-gede gaban guys ya. Wah, itu ngeri-ngeri. Itu apa? Itu nodenya atau notenya perusahaan-perusahaan raksasa di dunia guys ya, seperti Alibaba dan lain-lain ini. Ngeri guys. Kalau itu sudah meluncur, berarti apa? Semua persiapan ini super dapps ya, seperti Alibaba dan perusahaan Microsoft dan lain-lain yang perusahaan raksasa yang kita kenal, itu sudah buka open, sudah menyiapkan diri ya, siap-siap aja besok kita bisa barter ke produk-produk mereka ya guys ya. Jadi kalau 100 aplikasi itu internal guys ya. Kalau yang eksternal itu yang lebih raksasa-raksasa itu yang sudah disiapkan sama core team, itu sebentar lagi juga akan meluncur. Jadi siap-siap aja guys, hati-hati untuk jaga koinnya ya. Karena pesta besar sesungguhnya akan datang 7 hari lagi guys. 7 days, oke, 7 days. Only 7 days. Penantian kita 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Bahkan mungkin ada yang 6 tahun. Semua akan terjawab, semua akan bermuara di 7 days, 7 hari lagi guys. Jadi ingat ya, hati-hati. Ya. Jadi gini, banyak orang berpikir itu CoinPay itu hanya sekedar kripto ya. Bahkan mereka sosokan menyamakan kripto dengan kripto Bitcoin, kripto tradisional ya, Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Mereka nggak paham guys ya. Tapi mereka so tahu. Mereka memaksakan diri untuk menyamakan kripto kita dengan mereka. Sebenarnya nggak sesederhana itu. Saya pernah ngomong di video sebelumnya. Yang core Pi Network ini adalah diunggulkan adalah selain koinnya ya, tapi teknologinya guys, yang itu akan dipakai seluruh dunia. Ini saya kasih analogi yang sederhana, yang teman-teman mungkin bisa paham ya. Jadi gini, anggaplah ini sebuah box ya. Ini ada box ya. Box ini teknologinya adalah quantum financial system ya, dimana teknologinya blockchain-nya Pi, Web3-nya Pi ada di sini ya. Di sini ada perbankan, pemerintah, instansi, semua industri, semua macam-macam ya. Dan di antara dua ini itu akan muncul namanya komputer kuantum guys. Akan muncul atau mungkin sudah muncul ya. Komputer kuantum yang saya pernah bilang sebelumnya itu teknologinya, kecepatannya itu 100 ribu ya, 100 ribu lebih cepat dari komputer biasa. Dan ini guys, ini mengancam perbankan segala macam. Mengancam dalam hal apa? Dalam hal bisa terjadinya peretasan hacker yang sangat-sangat luar biasa ya. Nah, namanya badan keuangan atau perbankan dan perusahaan-perusahaan besar kan nggak mau kan dia terancam dicuri uangnya segala macam dengan teknologi baru ini kan. Nah, si pemilik box ini Nicholas Kokalis ya, punya teknologinya atau dibilang seperti anti rudalnya lah ya kan. Ini orang menyerangnya, ini teknologi baru menyerang ya, menyerang perbankan. Nah, ini dia punya anti rudalnya supaya nggak keserang ya. Namanya quantum financial system guys. Teknologi Pi blockchain Web3-nya, perpaduan blockchain-nya Pi blockchain-nya core team Nicholas Kokalis ya, Pi network dengan Web3-nya itu ditambah dengan quantum ya, jadi racikan
yang membuat ini anti hacker guys, paling aman sedunia. Nah makanya di video sebelumnya kan saya bilang ratusan banyak negara sudah mulai kirim ratusan triliun guys, ratusan triliun ke core team untuk apa? Untuk menyiapkan diri mereka supaya mereka akan memakai ini safety box ini loh, teknologinya Pi Network ini supaya mereka aman perbankan itu. Makanya di video sebelumnya saya bilang Bank Dunia ini sudah mengarahkan seluruh bank untuk tanggal 10 Maret untuk beralih ke quantum financial system guys. Ini ngeri guys ya, paham ya analoginya ya. Jadi mau nggak mau orang akan pakai ini supaya aman. Lu mau nggak aman? Kalau mau aman, ya aman, selamat dari ancaman komputer kuantum yang mengerikan itu, yang bisa menyerang seluruh perbankan. Ya, perbankan tradisional yang tidak menggunakan teknologi quantum financial system itu kan tamat guys, akan tamat guys. Ya. Udah pernah dengar infonya kan? Banyak nanti perbankan yang tutup. Ini sudah mulai arah ke situ guys. Jadi harus mereka ketika aware ada teknologi yang bisa menyelamatkan mereka berbondong-bondong ke sini. Cuman Nicholas Fakalis itu nggak mau dibayar pakai uang rupiah, uang dolar, enggak, uang fiat ya. Tapi dia maunya dibayar dengan apa? Koin Pi. Ya, koin Pi guys. Mana Pi? Makanya itu banyak pemerintahan, perbankan dan seluruh dunia ini sudah mulai deposit uangnya untuk menyiapkan koin Pi-nya ratusan triliun guys. Ya. Itu ya. Intinya teman-teman 7 days more dari sekarang, 7 hari lagi ya. Kita berdoa semua selamat, semua sehat, dan ini jangan terlalu lincah tangannya nih guys ya. Tenang aja, duduk, berkumpul dengan circle yang tepat ya, circle yang positif yang saling menjaga ya, supaya teman-teman nggak terpengaruh sana sini, nggak euforia gitu loh, nggak ikut-ikutan sana ikutan sini tuh, ayo jual. Ya nggak semua teman itu baik guys ya. Walaupun dia teman dekat kita, teman dari kecil, tapi kalau dia ketularan sama yang negatif, kita juga bisa ikut arusi mereka, negatif juga. Jadi hati-hati guys. Ini 7 hari ini guys. Ya, 7 hari bisa merubah hidup kita. Jadi jangan gegabah ya. Oke teman-teman, paling itu aja video yang saya mau sampaikan ya teman-teman ya. Kayaknya sih poin-poin ini sudah saya sampaikan. Ya, semuanya sudah saya sampaikan. Jadi saya semoga tidak ada yang terlupakan ya. Intinya itu adalah keamanan kita ya. Terima kasih semua. Jangan bosan-bosan nonton channel ini. Jangan bosan-bosan untuk like and share dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Saya berdoa untuk kesehatan, untuk keselamatan teman-teman dan kebahagiaan teman-teman. Oke, God bless. Thank you. Bye. Semua